Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah teka-teki rekayasa kelistrikan yang, jujur aja, jadi penopang dunia modern kita. Gimana sih caranya menyuplai daya listrik yang super besar tapi tetap andal? Ternyata jawabannya seringkali bukan soal membangun sesuatu yang lebih besar, tapi tentang bagaimana membuat mereka bekerja sama dengan cerdas. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Logis banget kan pertanyaannya? Kalau butuh daya lebih besar, ya udah bikin aja satu transformator raksasa, selesai urusan. Tapi ternyata, dalam dunia rekayasa, solusi yang kelihatannya paling gampang dan paling jelas itu, belum tentu yang terbaik. Nah, ini dia peta perjalanan kita untuk memahami semua ini. Kita mulai dari masalahnya, yaitu dilema daya. Terus kita lihat solusinya yang keren, yaitu solusi paralel. Lanjut ke aturan mainnya yang super ketat. Gimana caranya beban dibagi secara adil? Dan apa yang terjadi kalau aturan itu dilanggar? Yuk kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dengan tantangan nyata yang dihadapi para insinyur setiap hari. Ini bukan cuma soal gimana caranya dapat daya lebih, tapi tentang gimana mengelola daya itu dengan pintar dan aman. Coba bayangin deh, kalau kita cuma ngandelin satu trafo super besar. Itu resiko banget. Pertama, kapasitasnya jadi kaku. Kedua, gimana kalau trafo itu butuh perawatan? Ya mau nggak mau, seluruh sistem harus mati total. Dan yang paling ngeri, kalau trafo itu sampai rusak, ya udah pemadaman massal. Ini yang disebut single point of failure, atau satu titik kegagalan yang sangat-sangat berbahaya. Nah, untuk mengatasi dilema tadi, para insinyur punya solusi yang menurut saya sangat cerdas dan elegan, yaitu menghubungkan beberapa transformator untuk bekerja secara paralel. Gampangnya gini deh, bayangin ada beban 100 kg. Daripada satu orang maksain diri ngangkat sendirian, kan jauh lebih efisien, lebih aman, kalau ada dua orang yang masing-masing ngangkat 50 kilo. Nah, itulah inti dari operasi paralel. Mereka bekerja sebagai sebuah tim yang solid. Tapi, menghubungkan dua trafo itu nggak bisa asal colok loh. Ini adalah permainan dengan taruhan yang sangat tinggi, dan aturan mainnya luar biasa ketat. Salah satu aturan saja diabaikan, akibatnya bisa fatal. Nah, ini dia daftar periksanya. Dan dengerin baik-baik ya, ini bukan sekedar saran atau best practice. Ini adalah syarat mutlak. Semuanya harus sama persis. Polaritasnya, rasio tegangannya, tegangan outputnya, sampai grup fasanya. Setiap poin di sini harus dipenuhi dengan presisi tingkat dewa supaya sistemnya bisa aman dan efisien. Oke, sekarang kita lihat bagian yang paling keren. Kalau semua aturan tadi dipatuhi dengan sempurna, apa sih hasilnya? Kita bakal dapat sebuah sistem yang bisa membagi pekerjaan dengan adil dan sempurna. Tapi, gimana cara kerjanya? Jadi kuncinya cuma satu ini. Ini prinsip dasarnya. Impedansi, atau kita sebut saja hambatan internal trafo, itulah yang menentukan seberapa besar porsi beban yang bakal diambil. Logikanya terbalik. Semakin rendah hambatannya, justru semakin besar arus yang mau lewat situ. Nah, perbandingan ini ngejelasin semuanya. Lihat deh, trafo 1 yang impedansinya lebih rendah, justru dia yang kerja lebih keras. Dia yang ngambil arus lebih banyak. Sebaliknya, trafo 2 yang hambatannya lebih tinggi, dia ngambil porsi arus yang lebih sedikit. Keren kan? Dan tentu saja di balik semua ini ada matematika yang elegan. Rumus ini nih yang jadi penjamin keadilan pembagian bebannya. Nah, perhatiin deh, ini bagian yang unik. Buat ngitung arus di trafo 1 atau I1, kita malah pakai nilai impedansi dari trafo 2 atau Z2 di bagian atasnya. Ini secara matematis membuktikan prinsip hubungan terbalik yang baru kita bahas. Semakin tinggi hambatan teman kerjanya, semakin besar porsi yang harus dia tanggung. Biar lebih kebayang, kita pakai angka ya. Misal beban totalnya 300 ampere. Trafo 1 yang impedansinya lebih rendah, cuma 0,5 ohm, dia bakal nanggung beban 200 ampere. Sementara trafo 2 yang impedansinya 2 kali lipat lebih besar, yaitu 1,0 ohm, dia cuma nanggung setengahnya, 100 ampere. Lihat kan, pembagiannya 2:1, persis sama dengan perbandingan terbalik dari impedansi mereka. Sempurna. Oke, kita udah lihat skenario idealnya. Tapi tentu kita harus bertanya, gimana kalau daftar periksa tadi nggak diikuti? Kalau ada yang nekat melanggar aturan, apa konsekuensinya? Nah, disinilah kita kenalan sama penjahat utamanya, arus sirkulasi.
Anggap aja ini kayak arus hantu yang nggak diundang. Dia cuma ngalir bolak-balik di antara trafo-trafo itu, bahkan saat nggak ada beban. Arus ini nggak menghasilkan kerja apa-apa. Kerjanya cuma buang-buang energi jadi panas, bikin sistem jadi boros, dan bisa merusak peralatan. Kalau ada satu parameter saja yang nggak cocok, ini bakal memicu efek domino kegagalan. Beban jadi nggak ata. Satu trafo bakal keringetan, kelebihan beban, sementara yang satunya lagi malah santai. Efisiensi sistem bakal anjlok drastis, dan skenario terburuknya bisa menyebabkan kerusakan permanen yang fatal. Jadi, kalau ada satu hal yang harus kita ingat dari semua ini, ya ini dia. Dalam operasi paralel transformator, nggak ada yang namanya ruang untuk kesalahan. Nggak ada sedikit meleset. Presisi itu bukan lagi tujuan, tapi sebuah persyaratan mutlak. Ini adalah kunci utama buat keandalan, efisiensi, dan yang paling penting keamanan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Mengingat semua aturan yang super ketat dan rumit ini, kira-kira ada nggak ya situasi di mana para insinyur justru mikir, wah ini risikonya nggak sebanding sama hasilnya. Kapan mungkin lebih baik cari solusi lain daripada memaksakan operasi paralel? Coba deh dipikirkan, terima kasih sudah menyimak.